Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Ketua Kelas Fitra Hasbi. Bapak persilakan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dimulai. Tadi dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Insyirah. Semoga Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita hari ini, dan apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan berkah dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menambah semangat nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak semuanya, Bapak persilakan untuk berdiri. Ya, dipimpin oleh Marosha. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak harapkan kepada anak-anak semuanya, yang pertama untuk memeriksa kerapian tempat duduk kalian. Rapikan tempat duduknya, kemudian rapikan juga pakaianmu. Kalau ada yang masih compang cantik, masih ada pakaian yang dikeluarkan, nah silakan dimasukkan supaya pelajaran kita semakin asik dan menarik. Oke? Nah, terlebih dahulu Bapak absen. Ataya, Alpira, Alini, Aljura, Widya, Jidan. Oke, semuanya hari ini hadir kecuali satu bukan.
Oke, coba perhatikan di depan anak-anak sekalian. Setelah tadi kita membaca doa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan di awal itu merupakan cerminan dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka itu ada 6. Ya, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Inilah dia gambaran profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami? Oke. Coba perhatikan di depan. Ya, perhatikan itu. Gambar apa di sini? Orang megang. Kalau ada orang megang piala, tandanya apa? Tandanya berhasil. Nah, untuk menambah semangat lagi, semangat belajar kalian, motivasi kalian semakin bertambah untuk belajar. Mari sama-sama kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Kalau mau ketawa aja, tapi jangan keluar. Sambil dinikmati. Dari cuplikan video motivasi tadi yang kata kamu, ada kira-kira yang bisa menyimpulkan apa? Satu kata saja, satu kata dari video tadi. Apa yang masa apa? Banyak menolong bersama. Ya, ada lagi kira-kira yang lain? Bekerja sama tim, iya. Apa sih Pak? Ya, bersama tim kita bisa menjadi kuat. Inti dari video itu apa? Al-ittihadu asasun najah. Apa itu? Bersatu adalah dasar pangkal keberhasilan. Ya, jadi kita harus kuat, kita harus kompak. Makanya itulah tadi saya bentuk tim di sini. Saya bentuk kelompok diskusi. Artinya apa? Supaya kalian nanti berdiskusi tentang materi yang akan kita pelajari itu harus kompak supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Bisa dipahami? Oke. Nah, supaya lebih fokus lagi kita belajar pada hari ini, mari sama-sama kita melakukan dulu, merefleksikan diri dulu dengan cara ice breaking. Nah, kamu semua sudah pernah mempraktekkan ice breaking ini, tapi ini kita praktekkan sekali lagi supaya apa? Pikiranmu semua fokus ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, semuanya Bapak persilakan untuk berdiri. Silakan. Oke, perhatikan di depan. Ayo ikuti gerakan semua badannya. Oke, beri tepuk tangan kalian semua. Oke, silakan duduk sebentar. Oke, perhatikan anak-anak semua. Jadi, pada kesempatan yang indah, yang asik dan menarik hari ini,
Adapun ya materi kita yang akan kita pelajari hari ini tentang ya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan yang kedua adalah melalui teknik pembelajaran everyone is teacher. Peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Nah, inilah yang mau kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini, ya. Perhatikan, ya. Gambar pertama menunjukkan apa? Gambar tentang apa? Tentang sholat. Yang kedua, gambar dua tentang apa? Tentang orang berzikir. Siapa di antara kamu yang tadi pagi sholat subuh? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sholat subuh tadi pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 orang, 6 orang. Alhamdulillah. Berarti yang belum segera tahu. Wah, jangan pula tinggalkan sholat. Siapa di antara kamu yang mengerti apa itu sholat? Satu kata aja coba. Apa itu sholat? Apa ya? Ya, doa. Ya, dia sholat kalau doa. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, salsa. Ya, perkataan, perbuatan diawali takbiratul ihram dan takbiratul salam. Ya, bagus sekali, masih ingat rupanya kamu semua tentang makna sholat yang sudah mungkin kamu pelajari di SD. Yang kedua adalah ya ada gambar orang lagi berzikir. Nah, pernahkah kamu berzikir ketika sehabis sholat? Pernah. Nah, kalau pernah apa itu zikir? Apa zikir? Zikir adalah mengingat Allah yang benar sekali. Jadi kedua materi ini sholat dan zikir itu adalah pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik anak-anak sekalian. Ya. Coba ya. Di sini nanti akan Bapak tayangkan satu video pembelajaran tentang sholat dan zikir. Ya. Sholat dan zikir. Kemudian yang harus kamu lakukan yang pertama adalah mengamati tayangan video. Ya, diamati. Kemudian setelah diamati nanti poin-poin yang penting nanti ditulis. Ya. Yang ketiga ada nanti setelah mengamati, menuliskan, kemudian kamu memberikan tanggapan ya, kepada teman-teman. Ya, yang telah mempresentasikan, yang telah menjelaskan nanti. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi di sini sudah Bapak bentuk 3 kelompok. Ya, 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarmu. Ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar kinestetik. Kelompok 1 gaya belajar auditori. Kelompok 2 gaya belajar visual. Yang ketiga adalah kelompok 3 gaya belajar kinestetik. Oke, silakan ya. Silakan ya anak-anak sekalian diamati video pembelajaran berikut ini. Dengar suaranya kan? Dengar? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa dalam kesehatan, kelancaran, dan amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi agama Islam kelas 7
Sholat adalah ibadah pertama dalam Islam, di mana seorang Muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditentukan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Selanjutnya yaitu makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan Ataupun apa yang bisa kamu simpulkan dari cuplikan video tersebut? Coba, ada kira-kira? Ya, Marsa, apa coba? Coba. Ya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sholat dan zikir. Kemudian ada lagi? Kira-kira? Selain Marsa, ada lagi kira-kira? Mana lagi? Ya, Madam, coba. Dengan sholat dan zikir kita bisa mendekatkan diri kepada Dengan sholat dan zikir kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Ya, ada lagi? Ya, saudara, coba. Sholat dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, coba kamu ini, ada kira-kira? Ya, tertanamnya akidah tauhid dalam diri seseorang. Ya, benar sekali apa yang sudah kalian ucapkan, kalian ungkapkan. Nah, dari intisari dari pembelajaran kita pagi hari ini, nah, itu berkaitan dengan materi sholat dan zikir, itu benar semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah, Bapak, ya, Bapak sedikit menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Materi kita adalah tentang sholat dan zikir. Ya, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, yang itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Bisa dipahami? Yang kedua adalah zikir. Zikir adalah dalam segi bahasa Arab, yang dari bahasa Arab zakar. Zikrun artinya mengingat. Artinya apa? Mengingat Allah. Dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi, ya, habis sholat, ya, sholat kita di rumah, sholat fardu kita di rumah, habis sholat alangkah baiknya kita berzikir. Supaya apa? Semakin ingat sama Allah. Supaya apa? Hubungan kita hablum minallah kita itu semakin erat kepada Allah. Bisa dipahami? Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik, ya. Ini tugas kelompok. Sudah Bapak buat kelompoknya, ada kelompok 1 kelompok auditori, kemudian kelompok 2 ada kelompok visual, dan kelompok 3 ada kelompok kinestetik. Ya. Kelompok auditori, ya. Kelompok auditori ini Bapak bagi dulu ya. 1, 2, 3. Ini oke. Jadi, ya, apa yang harus kamu lakukan dari lembar kerja peserta didik ini? Nah, yang pertama nanti, ya, di grup kalian, ada grupnya kan? Alhamdulillah. Nanti di grup kalian, Bapak kirim materinya. Ya, Bapak kirim materi yang audio tori, nanti Bapak kasih berbentuk video, kemudian kamu dengarkan, kamu ambil kesimpulan dari materi yang sudah Bapak kirimkan melalui grup kamu. Begitu juga dengan kelompok visual. Nanti situ ada, ya, materi juga, kemudian kamu baca dan kamu tulis apa inti. Dan kalau ada gambarnya di situ silakan dijabarkan apa gambarnya itu menunjukkan tentang apa. Sudah paham? Dan kelompok kinestetik, nah, kamu nanti mempraktekkan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan
silakan dikeluarkan semua HP-nya, handphonenya. Nah, coba cari dulu ya. Boleh kamu cari juga materi yang lain, referensi yang lain melalui internet. Nah, silakan dicari. Kalau sudah selesai, nanti kita lanjutkan dengan presentasi. Oke, silakan didiskusikan. Ya, kamu isi. Nah, ini kamu. Kemudian kamu cocokkan di sini. Oke ya. Ini sudah paham? Nah, kalau kurang referensinya buka HP-nya, cari referensi yang lain. Boleh buka internet untuk mencari referensi yang lain. Ya. Ya, waktu yang saya berikan 10 menit ya, nggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairuddin Arisadamati dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelompok audio Tori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, pertama makna sholat akan dijelaskan oleh Nazar. Makna sholat Ya, kuat-kuat aja, sholat kuat. diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat diartikan sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan sujud. Selanjutnya, makna zikir akan dijelaskan oleh Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Khairuddin Arisadamani dan saya sayangi teman-teman saya sekalian. Kami dari kelompok siswa akan mempresentasikan tentang contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Ya, silakan dibaca. Dan nomor 1 akan dibacakan oleh Al-Quran. 1. Menjaga lisan dan perkataan. Sholat mengajarkan sisi dan kesadaran diri bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan termasuk perkataan. Zikir mengingatkan manusia untuk bersiap-siap menjaga lisannya agar hanya mengucapkan kebaikan. Kami maaf jika ada kesalahan dan salah perkataan. Terima kasih. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaina wa al-alim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebelum kita akhiri ya, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Yang ketiga adalah hubungan antara hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar
adalah seseorang yang rajin sholat dan zikir, maka tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar, karena sholat dan zikir menghalangi manusia untuk melakukan hal yang Allah tidak ridhoi, seperti perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan harapan Bapak kepada anak-anak semuanya, yang pertama, jangan pernah sekali-sekali kamu meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah hukumnya wajib bagi kita yang sudah baligh, ya sudah dewasa, ya sudah baligh, ya. Karena kalau sudah hukumnya wajib, maka ketika kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau yang kita tinggalkan yang wajib itu, maka kita akan mendapatkan namanya dosa. Oke, yang beri tepuk tangan untuk kelompok kita semuanya, ya. Kelompok motorik, kelompok visual, dan kelompok estetik semuanya sudah mempraktekkan, sudah mampu mempresentasikan materi dengan baik. Nah, ya. Kemudian, coba dibuka dulu HP-nya semuanya. Ditunjukkan dulu HP-nya, ya, dinaikkan semuanya. Ya. Di grup, ya, di grup kalian sudah Bapak kirim, ya, di grup kalian sudah Bapak kirim asesmen. Nah, ini bentuknya asesmen. Nah, ini linknya sudah Bapak kirim ke grup. Nah, tolong nanti di rumah dikerjakan, ya, dikerjakan. Tolong nanti di rumah dikerjakan dengan baik. Nah, semua materi yang ada di sini itu tidak terlepas dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Senang kalian hari ini? Senang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Asik? Asik. Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian, ya. Untuk pertemuan kita di esok hari, ya, di esok hari ataupun di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang hikmah sholat dan zikir. Dan dilanjutkan dengan kamu nanti membuat satu proyek. Apa itu proyeknya? Yaitu membuat quotes yang berkaitan dengan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi pahami? Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Allah ridho, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca